Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bang Elman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, Anda punya jalur istimewa juga kah? Iya, ini saya punya jalur istimewa hanya untuk ke Metro TV nih. Ini Silakan Pak. saya mau bilang, right or wrong, Indonesia is my country. Tapi kalau kebanyakan wrongnya, ya ini bukan my country jadinya. Kok itu Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester itu, ini Sylvester Stallone bukan ya yang kuat itu? 6 tahun terpidana masih keluyuran. Ini saya aneh nih, mungkin baru di Indonesia terpidana 5 tahun bebas jadi komisaris BUMN. Benar-benar aneh, luar biasa. Equality before them, not before us, kali begitu ya. Pertanyaan saya, kok Pak Yusuf Kala meneng-meneng wae ya? Ada apa dengan Pak Yusuf? Biasanya beliau agak-agak gimana gitu. Kok ini diam aja atau takut diutak-atik? Terpidana 5 tahun bebas. Ada juga loh Bung Leo, Bung Elman, tersangka sampai sekarang bebas tuh. Gak perlu saya sebut namanya, orang tahu lah itu. Tersangka udah lebih bertahun-tahun. Ya apalagi keributan yang akan terjadi sejak 17 ini. Ada beras oplos, ada blokir rekening, ada One Piece. Ayo Kejaksaan Agung Jaksel diperiksa itu. Kenapa belum mengeksekusi? Equality before them. Gitu ya, makasih. Baik. Terima kasih Pak Ondo Silitongan di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ondo, Bang Hilman mempertanyakan, ini equality before the law untuk semua orang atau memang hanya untuk sebagian orang saja? Kalau mengikuti kasus Sylvester ini, itu bukan untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang lain? Hanya orang lain aja. Oke. Jadi, katakanlah dalam hari ini Sylvester ini kan, sudah 6 tahun dia putus hukuman, inkrah kan. Tapi malah dia diganjar dengan mendapat jabatan komisaris. BUMN. Ini makanya benar juga kata Pak Ondo, baru di Indonesia lah terjadi seorang narapidana. Ini kan narapidana orang ini sekarang. Iya, Satunya narapidana, udah terhukum, tapi belum dieksekusi kan. Iya. Seorang narapidana yang belum dieksekusi malah mendapat ganjaran komisaris di BUMN. BUMN top ini. Iya, iya. Enggak, orang bertanya-tanya, lain kali kalau mau jadi komisaris, jadi narapidana dulu dong. Nah, kan ini kan malah bisa jadi terbalik-balik ya. Bisa terbalik-balik. Logikanya. Ya jujur aja, ini pembelajaran hukum yang tidak baik buat negeri. Inilah pentingnya sebetulnya kan instansi penegak hukum harus memberi keteladanan. Iya. Bagaimana instansi penegak hukum diikuti, dipercaya oleh rakyat kalau dia sendiri tidak memberikan keteladan. Iya. Kan orang bertanya, apa sebab musababnya Sylvester ini belum dieksekusi? Apa sebab musababnya? Sakti apa dia kan gitu kan? Kan disebut-sebut dia orang yang dekat dengan kekuasaan, meskipun kekuasaan itu kekuasaan yang lampau Bang, tapi itu yang membuat dia semacam kayak imun begitu Bang, kebal. Bagaimana Bang? Loh, kalau begitu mestinya di KUHP, di KUHAP juga harus diatur. Orang yang dekat dengan penguasa bisa terhindar dari jeratan hukum. Ada golongan khusus. Ada golongan khusus. Tapi kalau saya baca KUHAP sama KUHP, tidak ada ya? Tidak ada itu. Semua warga negara sama? Semua warga negara sama di depan hukum. Mau jabatan apa, status sosial apa, kedekatan apapun dia dengan penguasa, dia tetap ketika dia divonis inkrah, laksanakan hukumannya, kan begitu kan? Ini kan tidak. Bahkan kalau kita lihat instansi penegak hukum yang mestinya menangani ini, mereka malah itu tanya Kejaksaan Jakarta Selatan. Loh ini kan itu otoritas penuh. Kok ya nggak mungkin lah. Kan, dan yang bicara ini termasuk atas loh ini. Lini tengahnya Kejaksaan Agung ini kan. Anaknya ibaratnya anak salah, bapaknya ditanya bilang, oh itu kesalahan anak. Kesalahan anak saya. Saya tidak ada hubungan. Saya nggak ada hubungan. Dia nggak tanya dia. Jadi ini yang sedang mereka pertontonkan. Dan sebetulnya Leo, rakyat sekarang tertawa terbahak-bahak. Baik. Kok begitu kau ya gitu.